Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahillah. Saya pendamping sosial PKH Kecamatan Meremitan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Materi modul 6 sesi 10, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Pada langkah 2, mengidentifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan video sederhana dari saya. Salah satu upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu dengan memberikan bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bantuan sosial, yaitu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, baik untuk individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Bantuan sosial disalurkan berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi diri dari risiko sosial dan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh bantuan sosial yaitu program keluarga harapan atau PKH, sembako, subsidi gas, subsidi listrik, BLT dana desa, BST, dan lain-lain. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 6 sesi 10, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Langkah 2, mengidentifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Pada sesi langkah ini, kita akan mempelajari kandungan gizi jenis bahan makanan, identifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar, dan menu gizi seimbang berbahan lokal. Agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka kita harus memahami jenis makanan dan manfaatnya. Satu porsi makanan harus terdiri dari beberapa macam makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pertama, makanan pokok mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber tenaga untuk berpikir dan bekerja. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, jagung, kentang, singkong, dan banyak lagi yang lainnya. Namun perlu juga kita ketahui bersama bahwa kebutuhan karbohidrat atau makanan pokok setiap orang tidaklah sama, tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi medis tertentu. Namun pada umumnya, orang dewasa sehat membutuhkan asupan karbohidrat sekitar 220 sampai 300 gram per hari. Untuk yang ingin menjaga berat badan, asupan yang disarankan sekitar 50 sampai 150 gram per hari. Kedua, lauk pauk sebagai sumber protein, zat pembangun sel, memperbaiki sel-sel yang rusak dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani, contohnya ikan, telur, ayam, daging, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, protein nabati, contohnya kacang-kacangan, tempe, tahu, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Contoh makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, ayam, telur, dan lain-lain. Sedangkan yang mengandung protein nabati seperti kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan olah-olahan dari kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Protein disebut sebagai zat pembangun, yaitu membangun seluruh jaringan tubuh termasuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Anak-anak dan ibu hamil sangat membutuhkan banyak protein untuk membangun di masa pertumbuhan dan perkembangannya. Sayur-sayuran dan buah-buahan membantu proses kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit, contohnya bayam, kangkung, tomat, buah pepaya, jambu, dan lain-lain.
Contoh sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, daun kelor, dan banyak lagi yang lainnya. Dan kita juga sering menjumpai banyak jenis-jenis buah seperti pepaya, jambu, dan banyak lagi yang lain-lain. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah-buahan berwarna merupakan sumber vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Vitamin juga merupakan antioksidan yang dapat menjaga tubuh dari kerusakan akibat zat radikal bebas. Vitamin dan mineral juga penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dan pastinya ini juga sangat berguna untuk ibu hamil dan anak-anak balita. Indonesia kaya akan kesuburan tanah dan hasil-hasil buminya. Sekitar kita, lingkungan kita, sering dan mudah sekali menjumpai hasil-hasil bumi yang melimpah, seperti beras, jagung, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, inilah dia bahan pangan yang tersedia. Indonesia yang kaya akan kesuburan tanah dan hasil-hasil buminya. Di sekitar kita, di lingkungan kita, masih sering dan mudah sekali menjumpai hasil-hasil bumi yang melimpah, seperti persawahan, kebun jagung, kebun kentang, umbi-umbian, dan lain-lain. Kita juga bisa memanfaatkan lahan ataupun pekarangan rumah untuk menanam berbagai macam jenis sayur-sayuran dan berbagai macam jenis buah-buahan. Selain itu, kita juga bisa membeli bahan-bahan makanan tadi di pasar-pasar tradisional yang menyediakan berbagai macam jenis dan harga yang terjangkau. Sayuran dan buah-buahan memiliki beberapa fungsi, di antaranya menjaga kenormalan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, menurunkan risiko sembelit pada buang air besar, antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh, mencegah penyakit tidak menular kronik, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, kita perlu memperhatikan jenis-jenis makanan yang akan kita makan. Satu porsi makanan harus terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan ditambah dengan buah-buahan. Dengan menerapkan gizi seimbang, hal ini sangat berguna sekali untuk perkembangan dan pertumbuhan, baik itu untuk ibu hamil dan janin yang dikandung, dan anak-anak dalam usia pertumbuhan sangatlah memerlukan pemenuhan gizi. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal. Untuk mencegah masalah gizi, penerapan ini kepada ibu hamil dan anak balita tujuannya agar anak tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Oke, itulah penjelasan singkat dan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.